besti lainnya, ini saking akrabnya mereka, bahkan sampai 30 tahun persahabatan mereka. Wah, kayak kita ya, Besti. Kamu baby bukan besti, aku gak mau jadi besti kamu. Banyak yang mengira mereka kan semua ini berawal dari Besti dulu. betul. Nah ini kalau ngelihat mereka berdua, banyak yang menyangka mereka ini pasangan suami istri. Wow. Padahal sahabatan dari zaman dulu. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Becky Tumeu dan Ferdy Hassan. Becky Tumeu, Ferdy Hassan, host senior kita, panutan kita semua. Akhirnya datang ke pagi-pagi Ambiar. Kita udah cek jadwal mereka dari tahun berapa? 62. Akhirnya mampir. Tapi kita tuh kayak speechless banget ya. Maksudnya seorang Kak Becky dan Mas Ferdy bisa kesini gitu. Maksudnya Karena susah banget gue dapetin schedule mereka. Saya gimana? Susah banget menemukan. Host dan MC papan atas, aku berjanji sama diri aku kalau nanti kita berdua nikah, MC-nya harus Bubek sama Mas Ferdy. Iya dong. Siap Benar ya? Langsung catat. Catat. Belum ada tanggalnya udah kita catat. Walaupun mereka MC termahal di Indonesia, tenang. Yang bayar Dewi, tenang. Ya, buat Bubek dan juga Kalau Mas kami Ferdy. siapapun yang bayar, pokoknya yang penting lunas. Masih ada klien yang belum lunas, boleh ditagih sekarang. Bisa, nggak apa-apa. Kita tuh bersahaja. Ini nanti nagihnya juga ya, ada gayanya. Gitu. Buat Bubek dan juga Mas Ferdy Hassan, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Yang menyempatkan waktunya datang ke sini. Our pleasure. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar kedekatan antara seorang Becky Tumeu dan juga Mas Ferdy Hassan. Itu tadi film apa ya? Film apa? Itu program Selamat Datang Pagi. Oh gitu. Zaman dulu kan punya program berdua pagi-pagi juga kan. Kok mukanya nggak berubah sih Becky? Rambutnya masih sama ya? enggak dong. Sekarang lebih wow, lebih glowing, lebih ngok gitu. Iya benar. Gitu. Oh gitu. Bersahabat udah berapa lama sih? Awal kenal tuh dari tahun berapa? Ferry silakan. Oke, jadi pertama kenal mungkin ya benar ya udah hampir 30 tahun dulu kita sama-sama di radio. Becky duluan masuk, saya tuh tahun 94, jadi udah hampir 30 tahun. Wow. Dari radio, Dari radio. punya program TV, terus bersahabat. Ya. Yang bikin kayaknya enak nih buat sahabat nih, apa karena sering nyambung satu dengan yang lain. Nah, itu tuh nggak dipikirin. Jadi nggak tahu apa yang maksudnya nggak dipikirin, tapi ya emang ya udah it happen, kita jalan aja gitu. Nah, jadi ya pastilah kalau nggak cocok kan pasti nggak bakalan nyari ketemu ya. Gitu. Karena dulu kita di Prambors sama-sama, anak Prambors tuh kompak banget. Kemana-mana kita sama-sama, misalnya Becky nge-MC ke Bandung gitu, kita rame-rame sewa mobil ikut. Oh ya? Seru. Entourage-nya. Kayak kita begitu. ya. Kenapa? Kayak kita kan. Kayak bener. Kita suka bareng-bareng sampai ke laut tuh mabok gue, muntah-muntah tuh ke laut apa gimana sih? Mabuk laut. Kita naik- Waktu itu. Malah ke Pulau Seribu. Pulau Seribu. Nyambung dong. Lu bilangnya laut, dia Pulau Seribu, terangin makanya. Iya benar. Apa bukan Pulau Seribu bukan laut itu namanya? Laut juga. Laut. Oke. Ngomong gitu ya, sabar. Laut. Nah, tapi kalau buat Bubek sama Mas Ferdy Hassan suka kayak mereka gitu masih ada berantem-berantemnya gitu sebagai sahabat. Ada. Dikit-dikit lah. Iya. Kita yang di Kalau berantem program jambak-jambakan nggak? program pagi itu kan kita hampir 5 tahun ya Bek ya. Iya. Jadi waktu mau mutusin program pagi itu juga sempet telepon-teleponan. Oh iya, ini lucu banget. Karena program pagi kita itu sebenarnya adalah program pertama dengan konsep drama.
Jadi program pertama talk show dengan konsep drama. Belum pernah ada sebelumnya. Dan kerja Jadi, sama produksi sama News waktu itu pertama kali. betul. Perannya kita tuh suami istri, ya kan? Nah, terus Ferdi waktu itu aku tuh baru ngelahirin Tara, baru 3 bulan. Terus kita teleponan, ya kan? Terus Bek, gimana nih Bek? Kita ambil jangan karena gue lagi enak dengan bagus lagi kerja di tempat lain gitu. Terus udah gitu kalau gue ambil ini berarti gue harus berhenti gitu. oh ya siaran pagi. Terus jawaban Becky gimana? Udahlah Fer, gini aja ya. Kayak gini kan belum pernah kita lakuin. Terus kan belum pernah ngelihat di TV-TV lain juga. Udah deh, kalau dia gagal atau dia kampungan atau dia norak, Kita bareng. seenggaknya kita bersama-sama. Iya. Jadi kita norak bareng ya, ayo. Kayak kita. Waktu kita pertama kali pagi-pagi ambil. Jadi Kak Becky dan juga Mas Ferdi, kalau Kak Becky kan memang ada konsepnya suami istri. Iya. Mas Ferdi, ini juga mereka konsepnya suami istri. Doain ya kalau kami jadi tolong sumbang tenda Udah ya. siap. Sumbang tenda ya. Sumbang tenda ya. Katanya suruh jadi MC. Sekarang masa MC-nya Sumbang tenda. Andai deh. Kebetulan setiap bintang tamu kami minta sumbangan tenda, jadi insya Allah tendanya dari Monas sampai Lenteng Agung panjang. Tapi banyak yang menyangka pasangan suami istri ya zaman dulu sampai sekarang mungkin ya. Masih ada nggak sih yang berpikir Enggak, seperti kalau itu? sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Tapi kalau dulu iya ya, Ya Fer. dulu tuh ditanya. Cerita. Kalau misalnya pergi gitu, istrinya di mana gitu? Ada di rumah? Bukan, yang satu lagi. Gitu. Yang satu lagi. Jadi kita tuh masing-masing udah gini. Kalau Irwan di rumah itu suami benar. Kalau Ferdi suami kontrakan. Kalau Vina juga istrinya, nah itu istri benar. Saya istri kontrakan. Karena based on kontrak Based on ya. kontrak. Gitu. Kalau kamu mau kontrakan apa mau benar? Aku kontrak di rumah kamu aja, ada liftnya boleh nggak? Ya ampun, gimana? Tadi gimana? Gak bisa diulang, Kak, gak bisa Gini. diulang, Kak. Ya udah aku ulang aja ke dia. Asik. Itu juga. Oh kita bro. Tapi kedekatan berarti kan bukan hanya antara Bu Bek dan juga Mas Ferdi aja, Ya, tapi pasti Pasangan masing-masing keluarga, juga. pasangan anak-anak juga saling dekat gak sih satu sama lain antar keluarga? Iya, deket. Ya. Bahkan yang waktu ada program bareng tuh kan cukup lama ya. Karena pasangan suami istri kita role-nya di situ, terus udah gitu Becky hamil. Siapa yang hamil nih, Mas? Nah, kebetulan suami yang Nah, itu kan beneran. jadi pertanyaan ya. Bener ya? Iya. Tiap hari ketemunya dia Nah, hamil. hamil. 3 bulan kemudian istri saya juga hamil. Nah, berarti dia tokcer. Beres dua-duanya, istri kontrakan dan istri beneran. Beres. Ada tuh sampai ada yang bilang bahwa anaknya Bu Bek itu, oh jangan, ini anaknya Mas Ferdi Ferdi. Hasan ya. Ada yang begitu masa sih? Ada. Ya karena jadi gini lucu deh. Di program RCTI kita itu aduh maaf ya. Apa-apa itu, oke. Itu. Di program sama Tapi kan udah gak ada programnya kayak Gak ada, gak ada. Gak apa-apa kita bersahabat Enggak, ini kita rencana emang mau pindah kemari kok. Ya. Sorry ya. Tadi hostnya program ini 1, 2, 3, 4, 5. Tamu ya, Say. 6. Nah, jadi balik lagi ke anak. Ya. Jadi waktu hamil dan lain-lain, aduh kayaknya waktu itu tuh pembawa acara sambil hamil dari kecil sampai gede sampai melahirkan tuh cuman acara kita ya. Nah, jadi waktu anak itu lahir, Kayla lah yang kita foto untuk Mana mukanya menjadi- mirip banget sama Irwan ya kan? Tapi ya jadi anak kita lah di program. Jadi di dinding-dinding itu nih kan kalian punya foto-foto ini. Kalau kita tuh punya foto keluarga Ferdi Hasan, Becky Tumeu, dan Kayla. Oh, jadinya nempel. anaknya Mas Dia Ferdi. nempel. Iya. Berpikirnya oh itu gitu. anak mereka berdua, padahal ya memang dari kala juga lahir ketika program itu juga ada. Iya. Tapi gimana sih rahasianya kalian berdua kan udah lama banget bersahabat. Pastikan juga ada perdebatan ini dan itu. Bagaimana menjaganya sampai dengan sekarang? Oke, gimana Fer?
Ya sebenarnya sih karena sebenarnya udah saling tahu aja gitu ya. Kayak misalnya Becky nggak sukanya gimana atau sukanya apa gitu Kak. Sama lah kayak kalian karena mungkin ketemu tiap hari. Dan kita kerja juga masih bareng sampai dengan sekarang gitu alhamdulillah. Jadi ya udah saling tahu aja sih untuk ngejaganya gitu kurang. Tapi kan itu ada prosesnya. Pasti. Betul. Jadi waktu itu dulu juga pernah bercanda tuh kelewatan. Jadi kayaknya Oh iya, pernah gue marah aku tuh. ngegodain Ferdi gitu ya. Satu hal yang Ferdi sebel banget. Tapi I keep doing it to him gitu. Maksudnya bringing up the subject. Maksudnya dibahas lagi. Dia kesel banget. Aku didiamin 2 hari. Gue didiamin 2 hari. Sementara tiap hari kita masih tetap kan suami istri gitu. Terus gimana itu? Enak nggak kalau kayak gitu Oh, kerjanya? profesional Pas aja. program jalan ya jalan. Oh, kayak kita, Ki. Kita di sini profesional aja di belakang. Diem-dieman. Pernah gitu. Gitu. Gua mau orang lain, dari tadi gue diem loh. Jadi paling lama berantem itu cuma 2 hari aja. 2 hari aja. 2 hari. Terus gimana siapa dulu yang mulai baik? Akhirnya sih ya udah akhirnya ngobrol lagi aja. Kayaknya gue duluan sih. Gue nebus dosa. Oh iya, dia nebus dosa. Kasih dia minuman. Es oke. cendol Es cendol. kesukaannya. Tapi wajar ya kalau berteman ada konflik, Iya, ada wajar dong. bentrokan. Pastilah. Wajar kan namanya Iya, iya. proses dalam bersahabat berteman Iya. juga. Ada Tapi yang paling hebat tuh mereka bersahabat sampai sekarang menjadi MC paling mahal se-Indonesia. Amin. Harga bababum. Ya Allah, mudah-mudahan sabar. Harganya sama loh. Enggak, lebih tinggi siapa sih? Lu jangan ngomongin harga, lu ngomongin harga 11 Gue dari jutaan tadi orang. diem loh. Enggak, jangan khawatir. Tapi kalau harga apakah juga terbuka? Karena kan sahabat ya. Kayak kita kan terbuka ya, King. Ya iya pasti. Tapi kalau gue nggak mau buka ke lu sih. Nggak ada apa-apanya harga gue ini. Tapi ini namanya udah sepaket, bersahabat iya, kerja bareng juga iya, enak kan kalau begitu ya. Enak. Tapi kita juga yakin bahwa di antara kedua mereka barangkali ada ungkapan isi hati yang belum pernah tersampaikan sampai dengan sekarang. Coba kita mau kasih kesempatan buat seorang Ferdi. Iya. Duluan deh. Itu Mewu. Itu Mas Ferdi. Lo duluan lah, Bek. Dalam hal ini gue duluan. Enggak, jadi Ferdi itu, jadi kita itu adalah tipe temenan yang gini loh. Kita nggak perlu ketemu tiap hari. Ini karena ungkapan, jadi diungkapinnya ke Ferdi. Harus dong. Ferdi, Ya Becky. kamu itu buat aku ya. Walaupun kita nggak ketemu tiap hari, tapi nggak pernah ada ibaratnya kita jadi kayak agak jauh ya. Tetap ketemu enak. Ibaratnya nih dengan satu lirikan aja udah tahu mau ngomongin apa. Betul. Nah, jadi itu adalah Ferdi buat saya. Jadi ada momen-momen di mana mungkin sama Irwan aja susah cerita, sama Ferdi bisa gitu. Dan Ferdi tuh bisa memberikan pandangan dia sebagai seorang laki-laki. Oh, jadi mau bilang Gitu. apa dong sama Mas Ferdi? Hah? Say something. Thank you ya Ferdi, udah jadi teman yang baik untuk aku. Thank you juga Bek selama sudah ini. menjadi teman baik selama ini. Semoga selamanya menginspirasi juga buat Amin. kita para junior untuk bisa bersahabat dengan rekan kerja. Iya. Apapun masalahnya bisa tetap bareng termasuk mencari rezeki. Iya. Tapi kalau ngomongin soal rezeki, anak juga adalah bagian dari rezeki. Iya. Ada satu cerita dari seorang Ferdi Hasan tentang anaknya, nanti kita akan cari tahu. Oke. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar yang satu ini. Jadi ceritanya anak pernah jadi korban bullying. Yes. Kondisinya gimana sekarang? Jadi kondisinya sampai sekarang masih ke psikiater minum obat karena dia itu special needs ya. Jadi waktu ya dari kecil sekali ya dari umur 6 bulan 7 bulan kita udah tahu kita terapi terus kita masukin sekolah yang memang mengakomodir anak-anak special needs. Dulu mungkin belum terlalu banyak gitu. Yeah. Jadi kita ada dapat satu sekolah, dia sangat happy di sekolah itu, selesainya ada kelas inklusi. Nah, terus pas masuk SMP kita datang lagi ke psikolog, kita konsultasi, katanya anaknya udah ready nih untuk ke sekolah biasa. Kita masukinlah ke sekolah biasa. Nah, rupanya di sekolah biasa ini anak-anak siswa lain yang belum ready. Karena dia berkebutuhan khusus, jadi dia dibully, terus udah gitu dia sampai stres dan depres, yang ngerasa mau jantungnya berhenti lah dan lain sebagainya, sampai akhirnya harus konsum obat dan kita tarik, kita pindahin ke sekolah yang lain yang juga akhirnya siap untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sebagai seorang ayah patah hati nggak sih tahu ketika anaknya
menjadi korban bullying? Patah hati, kecewa iya, tapi ya itu kehidupan ya. Dimanapun, saya nggak bilang di sekolah apapun, dimanapun kita harus mempersiapkan anak kita untuk segala kemungkinan gitu kan. Bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Justru yang kita perlu lakukan adalah kita kasih persiapan dan kesiapan. Nah, beda case-nya dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Kita kan nggak bisa terlalu ngasih banyak masukan dan lain sebagainya. Jadi itulah mungkin kurang lebih yang dirasakan. Oke, berarti caranya juga pelan-pelan sekali ya? Ya. Sekarang keadaannya gimana? Sekarang keadaan jauh sudah lebih baik. Dia sudah kuliah. Wow. Sudah kuliah. Sekarang semester 3. Sangat happy banget. Jadi ya syukur alhamdulillah. Cara seorang Ferdy Hasan untuk membesarkan anak, apalagi dengan Membesarkan berkebutuhan hati anak. khusus, membesarkan hati anak dan membesarkan hati sendiri pasti ada cara tersendiri. Khususnya ayah kepada anak laki-laki ya. Oke. Jadi mungkin kita bisa jadi support system ya. Support system di mana kita usahakan semua anak saya itu kalau ada masalah tuh Ngomongnya ke orang tua. betul, ngobrol ke orang tua. Jadi minimal kita tahu apa yang harus kita lakukan. Terus udah gitu kita misalnya kita nggak memahami hal tersebut, kita mungkin bisa konsultasi ke pihak yang lebih mengerti gitu. Jadi kurang lebih Tahu seperti gimana cara-caranya untuk bisa mengatasi Betul. anak yang kebutuhan khusus gitu betul, ya. betul. Semester berapa sekarang dia? Semester 3. Wow, you must be a proud dad. Pasti bangga sekali jadi seorang ayah. Aku boleh nambahin nggak? Ya. Nah, ini jadi teringat bahwa karena ngomong soal anak ya. Jadi untuk gue gitu ya, Ferdy dan Vina, mereka itu adalah pasangan yang sangat luar biasa kepada anak-anaknya, gitu. Dan Ferdy is a very good father. Amin. Dia adalah bapak yang baik, betul deh. Jadi karena kan gue ngeliat ya dari Farah kecil, kemudian ada Fasha. Fasha kan cuma 3 bulan bedanya sama Kayla. Gitu, kita sempat membintangi, ada produk susu anak-anak bareng-bareng. Itu lagi Becky, Ferdy, anak kita dua-dua, Kayla dan Fasha. Dan melihat Ferdy dan Vina mengasuh Fasha gitu ya, itu tuh bener-bener kalau buat gue gitu yang juga seorang ibu, gue tuh melihat bahwa mereka tuh luar biasa. Vina akan melakukan segala hal untuk memberikan yang terbaik untuk Fasha, dan itu Vina nggak akan menjadi ibu yang kuat kalau tidak didampingi oleh bapak yang hebat seperti itu. Termasuk juga seorang Becky Tumewu yang berhasil membesarkan anak-anaknya, juga menjadi sosok ibu yang sangat luar biasa. Dan kita berharap tentunya dari Mas Ferdy Hasan, Becky Tumewu selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Dan juga menjadikan mereka berdua sebagai inspirasi buat kita semua untuk kalau bersahabat bisa panjang umurnya, bisa tetap aku dan baik-baik saja. Mas Ya. Ferdy tuh kayak sabar banget gitu ya, kalau apa-apa tuh ya udah. Kayak kamu. Kayak kamu. Bro, yang tamu bro. Tapi kalau ngomongin soal baik-baik saja, kita juga berharap bintang tamu kita berikutnya dia juga keadaannya baik-baik saja. Kita tahu bahwa yang satu ini juga baru saja bercerai dengan mantan suaminya beberapa waktu yang lalu. Tapi kabarnya mantan suaminya Jonathan Frizzy sekarang juga sudah dekat dengan perempuan lain. Nah, kita akan hadirkan sang mantan istri di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Dena Devanka. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Kabar. How are you? Good. Let's go, Dena Devanka. Dena, selamat pagi. Semakin cantik, semakin fresh, semakin glowing. Rambutnya pendek sekarang loh. Ya lebih fresh ya. Bagaimana kabar dan juga perasaannya Dena Devanka mengetahui sang mantan suami katanya lagi dekat sama seseorang nih. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Gege.